pelajaran matematika ya. Sebelum mulai pembelajaran jangan lupa berdoa, menyiapkan buku dan alat tulis yang akan digunakan. Untuk kali ini kita akan belajar himpunan ya. Sebelum kita belajar, Ibu ingatkan lagi jangan lupa mengisi absensi atau daftar hadir di Google Classroom yang sudah tersedia. Nah, apa itu himpunan? Himpunan itu adalah kumpulan atau kelompok. Jadi himpunan adalah sebuah kumpulan atau kelompok atau grup ya anak-anak. Itu definisi yang pertama. Dan yang kedua itu definisi yang jelas atau batasan yang jelas himpunannya. Definisi atau batasan yang jelas. Contohnya itu ada kumpulan binatang berkaki 4. Nah, kumpulan binatang itu adalah sebuah kumpulan dan yang berkaki 4 itu adalah batasan yang jelas. Ini adalah batasan yang jelas ya anak-anak. Jadi apa nih kumpulan binatang berkaki 4? Contohnya ada sapi, kambing, kerbau, gajah, kucing, dan lain-lain. Ini adalah merupakan sebuah himpunan ya. Nah, untuk sebuah himpunan itu pasti pendapatnya harus sama. Nah, yang kedua ini, contoh yang kedua, kumpulan pakaian yang mahal. Ini adalah sebuah kumpulan pakaian dan definisi atau batasannya itu yang mahal. Untuk itu, kumpulan pakaian yang mahal contohnya seperti apa? Nah, menurut Kak Ilmi itu pakaian yang mahal itu lebih dari 100.000 itu udah mahal. Nah, mungkin menurut anak-anak itu ada yang 200.000 itu baru mahal, 300.000 itu baru mahal, dan 500.000 itu baru mahal. Jadi ini adalah definisi yang tidak jelas, maka ini dianggap bukan himpunan. Nah, biar anak-anak lebih paham lagi, kita latihan soal di bawah ini ya. Nah, nomor 1, kumpulan binatang yang berkaki 2. Itu kan jawabannya jadinya ayam, bebek, itik. Nah, itu merupakan himpunan yang jelas, maka ini termasuk himpunan. Nah, yang kedua adalah kumpulan siswa yang pandai di kelasmu. Kumpulan siswa yang pandai di kelasmu. Nah, ini bisa jadi menurut bu guru itu si A itu pintar, tapi menurut teman-teman si A itu nggak pintar. Jadi batasannya ini, batasan siswa pandai yang di kelasmu itu tidak jelas. Jadi ini tidak merupakan himpunan. Terus yang ketiga itu kumpulan pelajaran yang disenangi. Kumpulan ini yang pertama dan batasannya itu yang disenangi siswa. Kalau dari Kak Ilmi sendiri itu sukanya matematika. Mungkin dari anak-anak ada yang tidak suka matematika, malah sukanya seni budaya atau olahraga atau pelajaran-pelajaran yang lain. Jadi ini bukan merupakan himpunan. Yang keempat, kumpulan kota di Pulau Jawa. Batasannya di Pulau Jawa ya. Ini kan banyak sekali kota yang ada di Pulau Jawa. Misalnya ada Bandung, Surabaya, terus ada juga Salatiga, Kota Semarang. Nah, ini merupakan himpunan. Terus yang kelima itu ada kumpulan makanan yang lezat. Batasannya yang lezat ya. Kak Ilmi ini misalnya suka dengan mie goreng, tapi teman-teman ada yang tidak suka mie goreng. Jadi batasannya itu tidak jelas. Ini tidak merupakan himpunan. Begitu. Selanjutnya kita akan belajar cara menyatakan himpunan. Misal kita mempunyai himpunan huruf vokal dalam abjad ya. Nah, misal ini himpunan A gitu. Berarti himpunan A sama dengan
kita harus mengawali dengan kurung kurawal. Kurung kurawal terus diberi anggota-anggotanya, himpunan huruf vokal dalam abjad, jadi A, I, U, E, O, begitu ya. Dan untuk himpunan ini harus ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf besar. Kalau gini itu huruf besar, tapi itu bukan huruf kapital gitu ya. Jadi di awal dan di akhir itu harus diberi kurung kurawal. Nah, untuk E ini adalah anggota A. Jadi cara penulisannya E itu elemen dari A. Seperti huruf E tapi agak melengkung dan besar. Ini namanya elemen. Nah, contoh yang lain, O itu adalah anggota A. Misal nih ada huruf B. Huruf B kan tidak di sini. Jadi huruf B itu bukan anggota dari himpunan A. Jadi ini dicoret. B bukan himpunan dari anggota A, begitu. Selanjutnya kita akan menyatakan himpunan. Kita menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama itu dengan kata-kata atau menuliskan sifat-sifat anggotanya. Yang kedua menyebutkan anggotanya atau enumerasi. Yang ketiga menuliskan notasi pembentuk himpunan. Yang pertama itu misal kita mempunyai himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, itu yang pertama itu dengan kata-kata atau menuliskan sifat-sifat anggotanya. Untuk yang kedua itu dengan enumerasi. Nah, anggota dari A itu tadi himpunan bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Jadi hasilnya adalah 3, 5, dan 7. 3 ini lebih dari 1 dan 7 ini kurang dari 8. Maka diakhiri dengan tutup kurawal. Dan yang terakhir itu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Cara penulisannya bagaimana? Nah, A adalah himpunan dari X sedemikian hingga 1 lebih dari X atau 1 lebih dari atau X lebih dari 1 dan kurang dari 8 dengan X-nya ini anggota bilangan ganjil. Begitu ya, langsung tutup kurawal itu. Jadi membacanya A adalah himpunan dari X sedemikian hingga 1 lebih dari X dan kurang dari 8 dengan X-nya anggota bilangan ganjil, seperti itu. Kita coba lagi ya untuk contoh yang kedua. Misal B adalah himpunan, saya kalau nulis himpunan saya singkat ya jadi himpunan bilangan prima kurang dari 10. Ini kan dengan kata-kata. Untuk yang kedua sekarang dengan numerasinya. Untuk numerasinya jadinya himpunan bilangan prima dari kurang dari 10 ya. Bilangan prima itu bilangan yang mempunyai 2 faktor bilangan, yaitu
yaitu bilangan itu sendiri dan juga 1. Jadi yang kurang dari 10 adalah 2, terus ada 3, 5, dan 7. 9 masuk apa enggak? 9 tidak masuk karena dia bisa 3 dan 3, bukan 1 dan 9, begitu. Dan selanjutnya yang notasi itu dituliskan B adalah himpunan dari Y sedemikian hingga Y itu kurang dari 10 dan Y elemen bilangan prima. Kita awali dengan kurung kurawal dan kita akhiri dengan kurung kurawal. Kalau belum paham bisa dipahami lagi, diulangi lagi videonya ya. Dan mungkin itu dulu, kita jumpa di video berikutnya.